Ya, selamat siang, Kakak. Gak Selamat kelihatan siang. kayaknya ya. Nih, saya kasih linknya. Jadi saya munculnya itu di window yang lain. Jadi ini saya Oke. kopikan dulu. Jadi kalau mau monitor kakaknya silakan di YouTube gitu ya. Jadi ya selamat siang buat Kak Manda, buat Kak Bram. Terima kasih Selamat sudah siang menuju Siang, sore. Wes. Siang, join Bu. ya. Iya. Cukup lama kita janjiannya. Iya. Tapi maklum lah. Jadi saya memang selama istilah kita apa ya lagi pandemi ini work from home, school from home. Saya manfaatin karena kita semua sedang terbiasa dengan Zoom. Kayaknya kesempatan yang bagus banget buat kita saling update. Jadi eh, saya pernah tuh online dengan teman-teman yang di Jerman waktu di Mei 2020. Kemudian di November dengan Waldorf yang angkatan pertama. Iya. Mungkin masih sempet ya, tahu ya, Sempat sempat sempet sempat tahu ketemu. orangnya ya. Tempat tahu Iya. aja. Nggak kenal tapi. Angkatannya Alicia ya, Bu ya. Ya betul, sama Alicia. Nah kemudian kemarin tuh dari tanggal 3 yang kerja di EY, Oh, kemudian yang yang di Jerman ke Aachen, baru lulus dari Aachen gitu ya. Jadi ini sebenarnya tidak lain adalah untuk sharing pengalaman sehingga adik-adik ini bisa termotivasi. Oke. Lagi pandemi gini nih agak-agak ini juga ya. Dan ternyata buat saya ya sebenarnya sih yang malah agak terhibur karena kan jadi bisa ketemu nih. Udah lama ketemu. Manda terakhir kita waktu ke pabrik apa? Yang di Cilegon ya, Manda Oh ya. iya, itu saya semester terakhir. Lagi skripsi ya, Bu ya. Enggak, udah lulus. Oh iya, benar benar benar. Iya. Cuma belum kerja tempat yang sekarang. Oh Gitu. iya, 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 ingat ingat ingat. Oh ada Iya. lagi ya, saya sampai lupa yang Iya, jadi ini udah lama gak ketemu sama Bram, bener-bener baru Bram lulus sampai sekarang baru ini ketemu. iya. Jadi Iya. alhamdulillah ya hikmahnya ya lagi work from home ini jadi bisa saling apa ya, saling sapa, silaturahmi, saling update gitu ya. Kemarin juga teman-teman yang di Jerman malah ada beberapa yang karena tahu oh ada sesi alumni dari Jerman ya. Jadi alumni dari mekatronik ada yang muncul terus join ke grup gitu ya, itu hikmahnya lah gitu. Oke, Iya. jadi Yes. jadi di sini sekarang mungkin ini masih yang junior-junior ya. Salah satunya tuh ada Pascal, ada Rani, ada Sabrina yang udah semester-semester atas ya. Iya. Ini Iya. jadi ada Kak Manda dan Kak Bram. Eh, Mungkin silakan perkenalkan diri dulu dari Kak Manda dulu, silakan Kak. Halo semua, saya Manda dari AI angkatan 2009. Salam kenal ya semua. Salam kenal Kakak. Silakan Iya. Kak Bram. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Bram. Saya alumni AI. Sebenarnya saya masuk 2009, cuma baru pindah ke AI tahun 2010. Jadi lulusnya tahun 2014. Begitu masuk AI langsung kayaknya cocok gitu ya. Langsung Kurang nilai-nilainya menjiwai berarti. oke, lebih cocok ternyata jiwanya. Iya, Terus Mas. sampai saya inget banget itu Offset ya. waktu tesis Oh, yang nilainya oh tesis. bagus. Nilainya bagus udah gitu kan pembimbingnya kan Pak Adit ya. Pak Panos dulu. Pembimbingnya Pak Invanos ya. Main Panos. Oh, saya ingetnya Pak Adit tapi Pak Invanos ngingetnya Pak Invanos yang pembimbing gitu aja lucu juga Iya. tuh. Iya. Nah, di kesempatan ini juga saya rekam, jadi kadang-kadang kan suka ada yang telat ikut gitu ya. Kita biasanya sih sekitar 15 sampai 17 gitu, nggak pernah banyak-banyak benar juga. Iya, Oke, Mas. nah untuk kesempatan yang sekarang nih spesial nih, biasanya saya kasih judul tuh selalu bahasa Inggris, wah, far from home lah apa. Tapi yang ini saya eh, ingin kasih judulnya tuh Indonesia ya. Bakti bagi negeri. Jadi orang tuh kesannya kalau sekolah di SGU tuh langsung eh oh kita mau kerja di luar negeri gitu. Padahal yang kerja sekolah di SGU tuh tidak harus yang kemudian nanti kerja di luar negeri.
istilahnya Betul, banyak Bu. jalan menuju Roma gitu ya. Dari SGU Iya, juga mau kemana aja bisa gitu. Bahkan iya, mau ke arah ya entrepreneur yang arahnya ke lingkungan, arahnya ke kemanusiaan tuh bisa-bisa aja ya. Nah ini satu karena kebetulan sebenarnya ada 3 yang diundang, cuman kebetulan Kak Jason nih divisinya sering menuntut Kak Jason pergi-pergi gitu ya, Kak Iya. Bram ya. kurang lebih seperti itu. Kemarin Bram Kebetulan bantu lagi ada saya dinas. kontak. Tadinya sih mestinya Sabtu udah di Jakarta, tapi terus ternyata belum ya. Ya, Jadi Biasanya mohon diperpanjang maaf. kalau kayak gitu. iya. Ya memang Mungkin. ya itu resiko pekerjaan ya. Iya, Oke. Nah, nanya-nanya aja dulu nih ya. Ini kan acara nyantai lah gitu. Iya. Mungkin ini kalau saya nggak salah, Kak Bram sama Kak Manda nih sama-sama yang begitu lulus SGU tuh nggak ya macam-macam lah sudah pindah-pindah ke macam-macam tempat dan jenis pekerjaan Iya. ya. Iya. iya. Mungkin dari Kak Manda dulu bisa ceritakan waktu itu lulus dari SGU berarti tahun 2000 berapa Kak Manda? 2013 ya? Ya, betul. 2012. 2013 tahun. 2013. Nah, dari 2013 tamat itu mungkin Kak Manda bisa cerita tesisnya dulu, topiknya apa, terus kemudian lulus kerjanya kemana gitu. Kak Manda silakan. Oh, saya waktu 2013 itu mengambil tesis topiknya logistik ya, business modeling sebenarnya, re-engineering. Kita bisnis proses di logistik. Pada saat itu saya mengambil case study di Siemens, Bu, di Simatupang ya. Oh, Saya pernah sempat magang, waktu di semester 8 itu saya sekalian ikutan magang, saya ambil case study untuk tesis. Jadi saya mere-engineering bisnis proses di logistik. Cuman nggak semua kan harus mengambil skopnya yang tepat gitu, yang bermasalah di mana gitu. Pada saat itu mereka udah pakai sistem SAP dan segala macam. Hanya ada sedikit diperlukan improvisasi di bisnis prosesnya. Jadi saya mengambil tema itu, Bu. Pada awalnya memang setelah OFSE itu saya pengen mengincar perusahaan logistik memang, Bu. Jadi saya fokuskan untuk tesisnya mengambil tema logistik. Kemudian saya lulus, pada saat itu baru sidang, langsung ada panggilan interview di DHL. Gitu. Oh, warna di DHL ya, benar ya. Kebetulan karena saya dipanggil interview dari VIA, Bu, dari angkatan 2008 ya, setahun di atas saya. Dia lagi mencari tim bisnis analis waktu itu. Nah, saya langsung pada saat itu langsung saya interview, langsung diterima, alhamdulillah. Jadi prosesnya langsung ya, setelah lulus saya langsung kerja. Pada saat itu belum wisuda. Kemudian saya ya? belum wisuda. Jadi baru selesai thesis defense waktu itu. Sekitar 2 minggu langsung interview. Kemudian saya bertahan sekitar 2,5 tahun di situ di DHL. Sempat saya ditaruh di gudang juga untuk langsung ke project Telkom bisnis. Jadi megang perlogistikan Telkomsel, Ericsson dan segala macam. Dari situ saya pindah, Bu, karena saya pernah merasa monoton ya pekerjaannya di situ. Bosan. Tapi ini jujur, Bu, ya saya pindah gara-gara saya merasa monoton, meskipun naik posisi, tapi kok perasaan hanya seperti ini gitu. Apakah ada kemungkinan lain? Saya sudah bilang sih, maksudnya pada saat saya mengajukan surat resign, saya bilang saya mau mencari experience yang lain gitu. Terus saya berharap juga dari bos saya sempat bilang untuk ayo tetap di sini gitu. Cuman pekerjaannya akan sama. Jadi saya merasa kayaknya saya perlu yang lain gitu. Saya mumpung, maksudnya saya masih merasa
saya perlu menjajaki yang lain gitu untuk bisa ambil knowledge yang lebih lagi gitu. Jadi saya keluar, kebetulan saya ada tawaran di perusahaan energi, waktu itu energi swasta. Perusahaan energi swasta memang nggak banyak yang tahu, tapi waktu itu kita lagi mengembangkan proses gasifikasi yang Bukit Asam saat ini lagi pegang. Jadi waktu itu saya di situ, saya melihat di situ banyak tantangannya karena saya bisa ikutan proses tender dan dari A to Z ya, sampai selection-nya, sampai ketemu sama teknologi providers. Di situ saya banyak berkembang sih, karena saya diberikan pelajaran gratis juga mengenai project management. Dari situ mungkin karena projectnya agak tersendat ya Bu, ya karena masalah pendanaan, saya mencari lagi yang lain. Kebetulan saya ditawarkan di PT Pertamina EP Cepu ini di project JTB pada tahun 2008. Itu memang baru berkembang ya, baru peralihan dari Exxon ke Pepsi ini. Jadi saya bergabung lah. Awalnya saya bergabungnya di project control pada waktu itu. Kemudian setahun setelahnya saya pindah ke procurement, ke supply chain management. Jadi kurang lebih singkatnya seperti itu. Jadi saya berpindah-pindah karena satu dan lain hal mencari experience Bu, kurang lebih. Tapi ini perusahaan ketiga ya? Perusahaan ketiga. Dari 2013 ke, berarti di sini 2000 berapa mulai? 2019, 2020? Apanya Bu? Di tempat sekarang Pertamina. Di 2018. 2018. Dari 2018 ke sini yang relatif agak lama ya. 2013 ke 2000, ya kira-kira 2,5 tahun ya, yang mudah-mudahan yang sekarang betah. Biasanya sih betah kalau udah di Pertamina. Iya, bulan Januari. Jadi tahun. Bidangnya sama supply chain. Supply chain. Jadi pada saat saya masuk ke Pertamina, EP Cepu, waktu itu saya di project control dulu Bu, divisinya. Kemudian saya berpindah karena saya melihat ada kekosongan di situ. Terus saya ditawari sama bosnya, saya pindah. Saya mengambil kesempatan di bagian procurement-nya. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke, nanti kita lanjut lagi nanya-nanyanya. Iya. Mungkin Kak Bram sekarang gimana ceritanya nih? Perjalanannya juga kalau nggak salah udah malah lucu nih, kalau nggak salah bidangnya kayaknya nggak begitu mirip sama yang sekarang. Kayaknya kemarin kerjanya, boleh dong diceritain Kak Bram? sangat jauh dari apa yang dipelajarin sama apa yang dikerjakan. Persis kayak waktu kuliah ya? Iya. Masuknya dari mekatronik, kemudian masuk ke teknik industrial. Kalau kerjanya gimana ceritanya Kak Bram? Saya boleh share screen nggak? Boleh, bisa kan? Data sebenarnya digunakan kalau mau promosi saya sendiri sih. Coba saya slideshow. Kelihatan ya, Miss ya? Kelihatan. Iya, jadi selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Bram, saya Industrial Engineering, alumni lulus tahun 2014. Jadi sebenarnya itu sejarah itu dari semester 7 atau semester 7 akhir lah, setelah OPSE terutama, itu saya sudah punya cita-cita atau punya gambaran bahwa saya ingin bekerja di energy company, entah itu PLN atau mungkin Pertamina, pokoknya energy company. Nah, jadi dari mulai semester 7 sampai persiapan semester 8 itu saya sebenarnya sudah mulai membuat CV, membuat lamaran kerja. Bahkan ada beberapa kali saya bikin lamaran kerja sambil sembari bikin tesis seperti itu kan. Nah gitu. Jadi saya sudah sempat wawancara kerja sebelum, ada beberapa kali sebelum tesis. Sudah ada sinyal positifnya dan diminta untuk tawaran kerja. Cuman saya waktu itu masih belum bisa ngambil karena saya masih belum tesis. Saya juga belum tahu lulusnya kapan gitu kan. Saya belum tesis defense. Setelah tesis defense kurang lebih seminggu apa 2 minggu saya dapat panggilan kerja. Saya dapat interview kerja
di tempat kerja saya yang pertama di Adis Dimension Footwear, pabrik sepatu ini. Kalau di SKU biasanya terkenal Panarub ya, misalnya apa Adidas ya, kalau yang di SKU. Tapi kalau kami, saya Nike kan kebetulan ya? gimana? Kalau Adis Nike ya? Adis Nike bener. Heeh. Saya di sini bertiga sama Aldi dan Bobby Aditya Pradana. Oh, saya pernah waktu Iya. ke sana masih ada Aldi, masih ada Bobby, tapi Oh gitu ya. Bramnya udah pindah. Iya, Heeh, karena heeh. di sini saya jadi sebelum lulus, sebelum wisuda saya sudah terima kerja di Adis, mulai masuk di Agustus sampai Agustus itu saya mulai kerja di Adis bareng dua orang lainnya, Aldi dan Adit. Mhm, mhm. Nah, di situ sih saya namanya apa ya, namanya kerja itu kan kita sudah pernah dilatih di SGO di semester 3 maupun semester 6 Berkali-kali. bahwa ya berkali-kali kita kan udah berkali-kali internship maupun kerja praktek lah ya di Iya. SGO itu. Nah, itu di situ saya dapat gambaran bahwa yang namanya kerja itu pertama kita pasti akan berusaha dan berdoa untuk mendapatkan kerja, dan selama bekerja setelah mendapatkan kerja atau setelah mendapatkan hasil yang kita inginkan, Betul, kita betul. akan berusaha tekun untuk mengerjakan kerjaan yang diberikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah menyenangkan orang lain. Maksudnya menyenangkan orang lain di sini bukannya nyogok orang, nyogok bos gitu, atau nyogok siapa biar bisa masuk. Maksud saya itu ya kita bekerja agar orang yang memberikan kita kerjaan itu senang kepada kita, entah itu bos, entah itu kolega yang bekerja sama dengan kita. Itu prinsip yang saya dapatkan selama internship. Jadi saya coba saya pegang, coba saya kembangkan pada saat masuk kerja pertama kali di PT Adis. Nah, sembari di PT Adis pun juga saya ya pengen lebih, saya sih nggak munah ini kerja untuk mendapatkan nafkah yang lebih baik, untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik. Saya juga melamar ke tempat lain. Alhamdulillah karena mungkin dapat rezeki, saya diterima di PT Honda Prospek Motor. Saya nggak ceritain banyak di Adis karena di Adis pun saya cuman manajemen trainee waktu itu. Jadi nggak banyak yang saya perbuat di Adis karena yaitu manajemen trainee. Jadi saya belajar semuanya mengenai sepatu. Saya juga menyumbang ide, tapi oke lah itu karena masih trainee, jadi masih belum terlalu saya bisa ceritain kebanyakan. Nah, selanjutnya saya pindah ke PT Honda Prospek Motor. Ini ATPM pembuatan mobil Honda di Indonesia. Di sini saya cukup lama, dari mulai November 2014 sampai ke Januari 2018. Di sini saya bekerja sebagai field operation untuk bagian servis. Jadi kalau biasanya kan kita servis mobil itu kan ke dealer ya, ke dealer. Nah ini saya ngurusin dealer-dealer itu, gimana caranya agar kepuasan pelanggan meningkat setelah servis dari situ. Di sini ya cukup lama, cukup tertantang karena saya harus pindah-pindah kan, harus dari dealer satu ke dealer lain. Sekali ke dealer bisa seminggu, bisa 2 minggu. Kadang-kadang pernah juga berangkat jam 4 pagi, pulang jam 9 malam. Jadi berangkat jam 4 pagi ke luar kota, misalnya ke Makassar, ke Balikpapan, terus jam 9 malam udah balik lagi ke Jakarta. Itu sih di situ sih di Honda banyak yang saya perbuat, dari mulai membuat sistem efisiensi dari sisi flow kerja, karena kita di industrial engineering kan diajarin gimana caranya efisiensi sistem. Nah itu biasanya kita analisa dari mulai masuk servis hingga keluar itu apa saja yang dilakukan, apa saja yang harus kita efisiensi gitu. Nah cukup lama saya di PT Honda Prospek Motor. Sebelumnya dari mulai sebelum lulus pun saya juga sudah mengirimkan lamaran ke salah satunya Pertamina juga gitu. Waktu itu sempat ada lowongan di Pertamina, tapi saya lupa, kalau nggak refinery kilang ya ini PGE, Pertamina gas untuk yang pembangkit listrik gas bumi. Waktu itu saya sempat ngelamar tapi nggak lolos waktu tahun 2014 itu. Akhirnya baru sampai di Honda Prospek Motor sampai tahun 2018 ini. Tiba-tiba di tahun 2017 pada saat saya masih di Honda itu saya dipanggil lagi oleh Pertamina untuk melakukan tes di Pertamina. Saya kan merasa nggak pernah masukkan lagi, karena sejak tahun 2014, 2015 itu saya nggak pernah memasukkan lagi.
lamarannya itu. Akhirnya saya baru tahu belakangan bahwa ternyata di sistem di Pertamina itu, biarpun kita ditolak atau mungkin kita nggak keterima pada saat itu, CV kita tetap ada di situ. Jadi suatu saat akan Oh, direview lagi oh apabila ada posisi gitu. yang ya mungkin match atau mungkin membutuhkan. Jadi artinya kalau misalnya kita sebelum lulus terus sudah lamar-lamar, biarpun nggak lulus pada saat itu ada kemungkinan entah setahun, entah 2 tahun, mungkin kayak saya 4 tahun kemudian bisa dipanggil lagi Lama gitu. juga. Lama juga. Nah, di Pertamina ini saya masuk tahun 2018. Jadi 2017 itu pemanggilan tesnya itu kurang lebih ada 7 tahap. 7 tahap dimulai dari pertama pasti 1-2 itu kan psikotes sama tes potensi akademik. Terus yang ketiga itu wawancara online. Nah, wawancara online ini agak sedikit tricky kalau di Pertamina itu. Jadi tuh gini, semua dari 1, 2, 3 itu kan semuanya online. Nah, yang ketiga ini pada saat kita wawancara online dengan pihak rekruternya, itu kita sebelum wawancara itu kita disuruh untuk mengerjakan soal yang sebelumnya sudah kita kerjakan di tes 1 dan tes 2. Tapi soalnya random. Setahu saya banyak yang nggak lulus juga di situ karena kalau misalnya ketahuan kita nggak bisa ngerjain di situ, kita dianggap pakai cuki atau bukan kita yang ngerjain gitu. Jadi setelah kita ngerjain itu baru kita wawancara. Ya wawancara sebenarnya cuma verifikasi bahwa memang benar kita yang melamar, orangnya sesama gitu. Setelah itu tahap keempat kita verifikasi dokumen, kita datang langsung untuk mengumpulkan dokumen. Nah, di situ saya agak sedikit kagok karena pada saat saya datang sana untuk menyerahkan dokumen, tiba-tiba si rekruter itu nanya, visi misi Pertamina tuh apa sih? Dong, saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Saya jawab saya tidak tahu. Ya udah, katanya dia, ya udah nanti kalau misalnya lolos lo ya, tolong didalami yang seperti itu. Oh ya udah, siap Pak, siap Bu. Saya mikir, oh ya, saya nggak tahu visi misinya aja gimana saya bisa lolos. Nggak taunya saya lolos ke tahap selanjutnya, di mana lolos ke tahap selanjutnya itu adalah langsung wawancara online. Iya, langsung wawancara offline, maksudnya langsung ke user kita nanti. Saya ketemu sama VP situ. Nah, di wawancara yang ini, yang ketemu sama user kita ini pasti ada user dan satu lagi ada si HR. HR ini kan ya namanya orang psikolog ya. Di sini saya dapat pengetahuan bahwa kita selama wawancara itu harus sejujur mungkin dan tahu apa yang kita kerjakan ya, termasuk cara membawa diri kita. Kayak contohnya, kamu pengen gaji berapa sih? Itu kan pertanyaan yang agak tricky ya. Kita belum pernah kerja di situ, kita belum pernah masuk ke bidang itu, tiba-tiba minta gaji berapa sih? Itu kan agak susah itu. Nah, itu gimana cara kita membawa dirinya sih? Nah, waktu itu sih saya yakin dengan gaji yang saya sebutkan karena saya sebelumnya kan masih kerja di HPM ya. Pada saat itu saya masih sebagai karyawan HPM. Setelah wawancara offline itu, setelah interview itu lanjut ke tes kesehatan. Nah, tes kesehatannya ini agak lama. Saya masuk jam 8 pagi, baru keluar jam 9 malam di rumah sakit yang sama. Termasuk di situ ada treadmill lari itu 12 menit. Wah, itu general check up itu. Ya benar, general check up itu saya larinya itu baru mulai lari itu jam habis isya, berarti jam 7:30, 8 malam. Selesai jam 8 atau 9. Iya, ngantri. Ya bukan, nggak tahu ngantri itu gimana. Pokoknya jadinya saya udah hampir 12 jam, 13 jam saya di rumah sakit cuma buat tes kesehatan doang. Terus belum makan. Karena nggak boleh makan kan, harus ambil darah. Terus ya udah. Akhirnya saya alhamdulillah lulus. Terus habis lulus itu saya dapat keterangan lulusnya itu di bulan Desember akhir di mana saya masih karyawan HPM. 2017 Desember 17 akhir, di mana saya masih karyawan HPM. Karyawan HPM. Di situ saya cuma dikasih waktu 1 bulan untuk mempersiapkan seluruh dokumen termasuk surat resign dari kantor yang lama untuk pindah ke Pertamina. Padahal untuk minta surat resign dari HPM di kantor saya yang lama itu minimal butuh waktu ya kurang lebih sebulan. Minimal sebulan. Padahal saya cuma punya waktu sebulan juga untuk menyiapkan dokumen termasuk surat itu. Nah,
di sini sih saya bersyukur lagi nih karena ada yang persepsi hidup saya yang ketiga itu salah satunya tadi menyenangkan orang lain. Di sini saya, menurut saya pribadi ya, manajer saya itu agak senang dengan saya. Maksudnya agak kurang rela untuk melepas saya, tapi juga senang karena saya dapat tempat kerja yang lebih baik. Itu jadinya dia yang push ke HR-nya agar surat itu dapat dikeluarkan segera. Akhirnya benar di hari itu saya dapat suratnya 1 bulan setelah saya mengajukan. Di hari itu juga saya resign. Besoknya saya langsung masuk ke pelatihan Pertamina. Jadi agak deg-degan banget karena kalau nggak ada surat itu benar-benar dianggap gugur, dan itu cukup banyak yang seperti itu. Gitu. Nah, dimasuk ke Pertamina ini saya ikut program namanya BPS, Bimbingan Profesi Sarjana. Ini untuk level S1 ke atas. Jadi kalau di Pertamina itu ada 3 level untuk yang masuk ya. 4 level. Pertama itu adalah BPS, seperti kita nih ya, S1 kalau masuk BPS. Yang kedua itu adalah BPA untuk D3, lalu BKJT untuk SMA, dan terakhir adalah experience. Kalau Mbak Manda mungkin experience ya itu masuknya soalnya. Saya ikutnya ke experience Mbak ya? Experience biasanya lebih experience. Kalau saya masuknya BPS. Nah, kekurangan BPS adalah gimana? Saya kan sudah cukup lama kerja di HPM, udah 3 tahun lebih lah, 3 tahun lebih itu saya kerja di HPM. Otomatis kan saya sudah mapan di HPM. Tapi begitu masuk ke BPS, saya harus merelakan pertama pelatihannya tidak boleh ketemu keluarga sama sekali. Karena kita udah nikah ya? Udah nikah. Saya nggak boleh ketemu, orang tua nggak boleh ketemu, istri nggak boleh ketemu. Terus yang kedua, ya gajinya turun drastis. Itu cuman buat biaya jajan doang, sama beli pulsa. Turun drastis jauh di bawah 3 juta lah, di bawah UMR Jakarta atau Kerawang. Tahun 2018 itu. Tahun 2018 padahal. Tapi 2018. Karena membayangkan bahwa prospeknya lain lah gitu ya. Dijalanin juga. Ya makanya kita tekuni saja lah. Saya kan kalau masuk, jadi gini, kita masuk ke program BPS itu, berarti saya kan harus resign dari kantor yang lama. Padahal masuk ke program BPS itu, ada kemungkinan saya tidak lulus. Karena? Jadi, macam hal kalau misalnya saya tidak lulus selama ujian di BPS, kan di setiap minggu kita ada pemberian materi, terus setiap minggu kita diuji, terus ada berbagai macam ujian lain. Kalau saya nggak lulus, saya nggak keterima. Saya sudah melepas HPM, dan saya harus masuk ke perusahaan yang saya bahkan gajinya lebih rendah, dan saya ada kemungkinan nggak lulus, gitu. Agak dilema sih, tapi ya sudahlah, kita coba saja. Contoh lain buat juniornya nih. Iya. Emang penting untuk menabung dari kecil sih, Bu. Tabungan dikuras semua. Ya artinya berpikirnya mesti jauh. Kalau cuma mikir ke materi kan cuma segitu aja, tapi kan kita melihatnya lain lagi. Kalau kita mikir materi nggak masuk sih, nggak sama sekali nggak masuk. Kita setahun cuman gaji cuman sekian, yang kecil banget pokoknya lah. Tapi harus apalagi yang udah punya keluarga gitu kan, punya istri, punya suami, harus membiayai juga, itu gimana gitu. Itu tetap saya jalani saja. Nah, kalau di program BPS sendiri itu kita programnya setahun ya. Jadi 3 bulan pertama itu kita kelas materi, diajarin mengenai Pertamina lah ya, mengenai direktorat yang kita masukin. Terus 2 bulan berikutnya itu cross pollination. Jadi kalau di zaman saya masuk itu Pertamina itu punya 3 direktorat besar. Pertama adalah pengolahan. Pertama adalah Mbak Manda? Exploration production di tempatnya Mbak Manda. Lalu ada pengolahan, refinery, dan ketiga pemasaran. Nah, saya di pemasarannya. Nah, kalau kita di pemasaran berarti nanti kita harus berkunjung ke tempatnya EP maupun tempatnya si refinery, gitu. Berkunjung ke mereka dan membuat laporan. Pertama saya dapat di EP itu di Pendopo. Pendopo tau nggak Miss di mana? Pendopo itu 5 jam dari Palembang, kotanya hidup karena ada Pertamina di situ. Iya, yang batu. Betul. Aset 2 yang masalah Mbak Perde ya. Iya betul. Iya, jadi itu kotanya itu ada RT RW lurah camat karena
sebelumnya ada pengeboran di situ dan Pertamina bikin kantor di situ. Jadi bayangkan teman-teman di EP kayak Mbak Manda dan teman-temannya itu gimana terisolasinya mereka, apalagi kalau misalnya pandemi gini kan nggak bisa kemana-mana, itu benar-benar sepi kotanya. Itu terus habis itu saya pindah ke refinery pengolahan, itu agak kota karena di Palembang di Pelajunya kan. Nah gitu, Pelaju terus habis segala. itu Pelaju kan Palembang nggak kota lah. Terus selanjutnya baru kita sisa bulannya kita baru kerja dengan user kita. Nah sisa bulannya itu kita dituntut untuk bikin pengembangan, bikin perbaikan, bikin makalah, bikin tesis lagi, tapi kali ini bahasa Indonesia, alhamdulillah. Kalau di SGU kan bahasa Inggris. Lebih Kalau saya orang gampang kalau Indonesia, bahasa Indonesia. kadang-kadang jadi lebih susah karena kebiasaan dulu kan. Iya kan? Kadang-kadang ada bahasa yang kita biasa pakai, ngerti bahasa Inggris, tapi begitu ini bahasa Indonesia, apa ya bahasa Indonesianya? Buka KBBI online. Gitu. Jadi kita dituntut untuk membuat tesis lagi. Nah, di sini saya masuk ke kerjaan saya pertama tuh di ship agency. Ship agency ini fungsinya itu adalah untuk mengageni kapal-kapal. Jadi gini, kalau kapal baru datang itu kan butuh pengurusan dokumen-dokumen perizinan baik itu kapal, orang maupun muatan yang dibawa. Nah itu kita yang mengurusi. Kita yang di darat ya mengurusi. Jadi kita hubungannya dengan KSOP, Syah Bandar, Departemen Perhubungan, seperti itu. Itu saya masuk ke situ sebagai ship agency. Saya di situ membuat sistem monitoring terhadap simpel sih sebenarnya, monitoring terhadap dokumen-dokumen kapal itu. Sebenarnya dari flow A sampai Z mengenai pengurusan dokumen kapal itu sudah sampai mana, terus sampai dokumen-dokumen tersebut sudah sampai mana, dan juga apakah ada kendala dari dokumen-dokumen tersebut. Kadang-kadang kan ya ada yang belum terbayarkan, tapi surat yang selanjutnya sudah keluar. Akibatnya nanti di finalnya kita nggak bisa ngeluarin surat finalnya, itu nggak ada, karena yang proses yang misalnya proses C belum terselesaikan karena belum simpel, kalau belum terbayar gitu. Jadi saya meminimalisir hal seperti itu. Gitu. Terus selanjutnya apa ya? Oh ya, saya mau coba tampilin video mengenai marine, karena kan kalau Amanda di supply chain mungkin teman-teman industrial udah ngerti lah supply chain management Nah, iya apa ya. Tapi kalau marine, sebenarnya nggak ngerti juga ini kan sih. marine itu apaan? Saya ngomong apaan sih di sini? Aduh, iya Ship benar agency itu tuh. apaan? Jangan-jangan kerjaannya kayak anak mekatronik juga. Nyaris merepet dikit. Coba kita lihat. Boleh kalau ada mau di-share. Aduh. Udah kelihatan belum, banyak sebelumnya. Lagi ditunggu atau mungkin share screen-nya mesti diubah? Oh iya sebentar, Mas. Kayak mesti diubah deh. Terus ya. Yang marine itu coba saya jelasin lagi gambar mengenai marine. Ya. Jadi untuk yang marine itu sebenarnya itu adalah kita jasa kepelabuhanan, Miss. Jadi kalau Jason, Pak Jason, itu di shipping, di kapalnya. Kalau lihat itu yang di belakang nih, Miss. Ini urusannya Jason. Urusan mengenai kapal itu urusan Jason. Nah, begitu kapal sampai ke pelabuhan, maksudnya masuk ke area pelabuhan ya, bukan sampai ke pantai atau sampai ke dermaganya, tapi baru masuk ke area pelabuhan itu sudah masuk ke ranahnya kami di marine. Nah, makanya kami itu adalah penghubung antara kapal dengan darat. Jadi tugas kita itu adalah mulai dari perizinan mengenai kepelabuhanan, terus juga pengelolaan sarana fasilitas terkait sandar lepas kapal, termasuk juga pengelolaan sandar lepas sarfas mengenai HSCC, pencemaran lingkungan. Banyak banget ya cakupannya. Iya, mulai pencemaran lingkungan. Jadi contohnya kayak kalau misalnya ada tumpahan minyak, pernah nonton film ini Deepwater Horizon. Saya belum pernah, terus terang. Itu ceritanya kan ada rig yang meledak ya. Nah, kami ya di situ kebetulan lagi ada tugboat yang nungguin mat Mbak Manda ya, mat untuk pengeboran ya. Lumpur. Jadi kalau di pengeboran itu kan butuh lumpur untuk pengeborannya. Saya kurang tahu gimana tuh Mbak Manda yang ngerti. Nah, lumpurnya itu mesti diangkut ke darat, ke tempat
lagi oleh kapal lain. Nah, saya itu yang takbutnya itu. Nah, di situ di Port Harrison diceritakan rignya meledak, dan jadi yang tunjung tombak pertamanya kan si takbutnya itu kamilah yang dari sisi Marine yang ujung tombak untuk kegiatan HSSI, termasuk yang mohon maaf yang Lion Air jatuh di Kerawang, mohon maaf ya kalau ada yang ini. Itu juga kami yang evakuasi pertama kali untuk masalah untuk evakuasinya lah, untuk evakuasi kami yang deploy pertama kali di perairan Kerawang itu dari Marine. Jadi gitu sih Miss, kurang lebih Marine seperti itu, lebih banyak ke operasional, terus ya operasional untuk masuk yang kalau ada pencemaran minyak, ada tumpahan minyak, kami yang harus, contohnya kayak yang di Balikpapan ada kapal yang jangkarnya nyangkut ke pipa di bawah laut, itu minyaknya kemana-mana, kapalnya terbakar, kami lagi Marine yang gini. Jadi kami tuh tim capek sendirilah, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ini ada kebakaran, ini ada kecelakaan, kalian duluan yang jalan. Ini kayak Mission Impossible gitu ya, serasa jadi Ethan Hawke dong. Iya benar, kami tim berani mati. Karena memang Mission Impossible itu terus. Iya, gitu. Ya itu gambaran Marine kurang lebih gitu ya, kebayang ya mungkin ya. Gitu. Terus habis itu kebetulan sekarang saya ada di masih di fungsi Marine Operation Service, cuman di bagian di unit bisnis Mooring Master. Kalau di Mooring Master ini lebih banyak ke pengelolaan sandar lepas kapal sih. Pengelolaan sandar lepas kapal, dan juga kalau untuk yang port operation, yang paling bawah itu kan ada Mooring Master, CQ port operation. Nah, kalau yang di port operation inilah yang saya ini ilmu operation research. Nah, operation research dulu. Dulu kalau saya dosennya Pak Infanus, atau sekarang ya Miss. Itu Adit sekarang. Kita pakai Pak Adit ya. Oh ya, habis dari Jepang berarti Miss ya. Lulus langsung ini. Tambah ruwet ya, lagi tuh. Itu kan muridnya Pak Infanus sebenarnya. Iya. Jadi di sini saya pakai ilmu yang solver kalau di Excel. Kalau dulu diajarinnya sama Pak Infanus itu di operation research itu gimana cara menentukan harga optimum. Harga optimum kalau di port operation ini harga optimum untuk sewa takbut. Takbut itu kapal kecil yang untuk narik ya, untuk kapal kecil tapi tenaganya gede banget untuk narik ataupun dorong kapal. Itu saya di situ sekarang untuk menentukan harga optimum dari harga sewanya. Itu istilahnya apa? Kalau kapal mau parkir gitu yang narik takbot ya? Betul Miss. Gak bisa kapalnya sendiri karena gak didesain buat itu ya. Jadi gini sih. Buat parkir itu mesti takbotnya. Betul. Jadi gini Miss, kurang lebih. Kapal itu kan, jadi gini, sini kita ngomongin peraturan sedikit Miss ya. Agak teknis sedikit. Nggak apa-apa dong, biar dapat ini. Wawasannya biar nambah. Oke, gimana? Iya Miss. Jadi gini guys, tadi kita punya banyak pelabuhan, ada 100 sekian pelabuhan tuh kan. Nah, mostly pelabuhan kita itu adalah area wajib pandu, di mana begitu kapal masuk ke area itu, kapal mesin harus mati. Kapal nggak boleh bergerak sedikit pun, nggak boleh ada berapa knot yang jalan, harus 0 knot. Kalau kapal di knot ya, kalau di mobil di kilometer per jam. Kalau ini kecepatannya di 0 knot, artinya kapal nggak boleh gerak, kalau perlu turun jangkar. Nah, dari situ tim dari darat akan naik ke kapal. Itulah mooring master kita. Mooring master kita bertugas untuk memandu kapal agar sampai ke entah nanti di dermaga, entah nanti di anjungan lepas pantai, pokoknya dia sampai di tempat tambatnya, tempat berhentinya yang benar untuk penyaluran muatannya di mana. Itu harus dari tim darat. Dari sini dikepalai oleh mooring master. Kenapa? Karena anggapannya kapten kapalnya tidak tahu seluk-beluk perairan di situ. Karena kan makin dekat ke pantai otomatis makin dangkal, makin dekat sama seabed seabed bahasa Indonesia ini ya. Dasar laut. Nah, makin dekat sama dasar laut. Nah, dari dasar laut kapten kurang mengetahui apakah ada karang, apakah ada ya pokoknya daerah-daerah yang kaptennya tidak tahu harus belok kanan, belok kirinya, kurang lebih kayak gitu. Jadi harus dari tim darat yang memandu kapal. Nah, di situ takbotnya bertugas untuk tarik dorong agar kapalnya bisa sesuai dengan yang diperintahkan oleh mooring master. Ya seperti itu sih, guys.
begitu. Saya tadi pikir ya kalau kerjaan gituan tuh mesti yang dari jurusan transportasi laut itu. Enggak ya? Artinya Ya, ya. dari Pertamina sendiri memang menyediakan suatu program untuk pelatihan untuk itu. Ada pelatihannya dulu nggak waktu itu, Bram? Gini, Miss, kalau untuk yang Mooring Master memang harus kapten, Miss. Harus kapten kapal. Nah, yang akan nanti disekolahkan. Saya nggak boleh untuk masuk ke situ karena saya nggak punya sertifikat kapten kapal. Makanya saya di sini lebih banyak untuk urusan optimalisasi dan efisiensi. Ya, Contohnya, tapi kan artinya optimasi tugboat sama optimasi biasanya kita ngomongin apa ya, milling gitu ya, mesin milling gitu. betul. Kan beda. Itu gimana cara penyesuaiannya, apa belajar sendiri atau belajar dari senior? Oh, jelas otodidak dan belajar dari senior. Karena kalau di Pertamina kan ada data sharing. Maksudnya kalau misalnya saya baru masuk ke jabatan itu, pasti kan ada senior saya sebelumnya ngisi jabatan itu kan. Cuma masalahnya jabatan itu begitu saya isi kan dia sebenarnya sudah dipindah ke tempat lain. Jadi harus transfer cepat-cepatan knowledge-nya si orang belum. itu pindah. Transfer knowledge itu sangat-sangat minim. Jadi kita harus cepat menyesuaikan diri. Knowledge management-nya belum dibentuk ya. Kan kalau Betul. Telkom kalau nggak salah tuh dibuat tuh. Iya, kok. Knowledge manajemennya sebenarnya ada. Ya, tapi kan karena ada, tapi karena kita nggak in langsung ya, kita sebenarnya mau belajar apa sih? Gak mungkin kita belajarin semuanya juga dalam satu waktu. Iya. Areanya Pertamina tuh luas sekali. Mungkin di area tertentu knowledge manajemennya udah ya dapat penghargaan segala kan. Tapi yang mungkin yang di sini ini kan lain ya konsepnya. Iya, ya. Miss. Jadi kalau di Marine sih banyak berhubungan dengan dari mulai industrial dipakai karena ada yang optimalisasi, hubungan baik karena kita berhubungan dengan banyak banyak instansi terkait, instansi di luar Pertamina maksudnya. Terus apa lagi ya, terakhir sih adaptifnya harus tinggi banget sih. Sebenarnya di mana-mana gitu juga sih. Cuman kalau itu yang saya rasakan. Lesson learn 1. Serius belajar OR. Sama statistik, Miss. Sama statistik. Dulu Miss Tani kalau dosen saya, Miss statistik. Iya ya. Ya, ini pengen nanya Mbak Manda nih. Jadi dulu tuh kita, sekarang supply chain sudah mata kuliah wajib. Kita ada sendiri logistik and supply chain system. Tapi waktu zamannya Manda sama Bram ini belum ada logistik. Jadi masih dimasukkan dalam PPC dan itu tergantung dosen ya. Mungkin cuma intro aja gitu. Padahal kan sebenarnya logistik tuh macam-macam ya, dari warehousing-nya, terus material handling-nya, distribusinya tuh area yang luas sekali, baru intro. Kalau udah praktek tuh lebih detail lagi gitu ya. Iya. Mungkin seperti tadi Bram juga cerita tentang bagaimana beradaptasi, bisa Kamanda sharing sama kita gimana sih waktu itu pengalaman beradaptasinya? Kalau dari saya sama ya. Di situ knowledge manajemennya memang agak sedikit susah karena cepat sekali perpindahannya gitu untuk orang-orangnya juga. Tapi saya belajar banyak di situ adalah ketika kita mendapatkan pekerjaan, kita tanya sebanyak-banyaknya, jangan malu sama kolega, sama supervisornya, sama seniornya gitu. Pertama-tama ketika kita sampai, kita pasti kan belum dapat banyak arahan gitu, apalagi kalau misalnya koleganya lagi sibuk gitu ya. Iya. Kita dikasih banyak data, ada kayak Bram bilang tadi untuk sharing data, kita baca. Pertama-tama sih saya biasanya membiasakan dirinya untuk mengenal sih Bu, karena saya pegang project, saya harus tahu nih ini project apa. Dari A to Z-nya apa, tujuannya apa gitu. Itu grab idea-nya dulu sendiri untuk ilmu sendiri aja. Jadi kita tahu project-nya ini kita posisinya di mana dan kita harus kasih edit value-nya di mana gitu. Nah, kedua harus tahu kontrak sih Bu. Itu paling penting di dalam kerjaan karena ketika kita di kuliah kan kita tidak dibiasakan untuk membaca sebuah terms, condition, dan baru SOP, belajar OR aja udah pada pusing untuk teknis ya. Iya. Lebih banyak
ketika kita bekerja kita harus ada knowledge di situ. Kita harus tahu ketika kita mendapatkan proyek, kita menjalankan proyek, kita tahu di situ kontraknya kita sebagai apa, acting as apa gitu, dan seberapa jauh kita mendapatkan tanggung jawabnya gitu. Karena kalau di saya kontraknya itu memang menggunakan third party contractor ya. Di situ adalah Rekin, di mana itu BUMN juga. Rekayasa industri. Jadi ya rekayasa industri itu juga bisa jadi salah satu pilihan sih untuk mungkin yang mau berkecimpung di dunia industri, di rekayasa industri bisa menjadi suatu pilihan. Nah, di situ saya harus mengenal kontraknya seperti apa gitu sebelum saya menjalani proses saya gitu untuk di divisi saya gitu. Jadi benar-benar kita harus capture bisnis prosesnya as general dulu gitu. Jadi kita tahu kita di sini mau ngapain sih dan kita mau memberikan apa sih gitu. Kurang lebih sih kira-kira itu sih Bu. Jadi kontraktual itu termasuk salah satu challenge juga karena banyak bahasa-bahasa yang harus kita pelajari karena beda antara bahasa legal terms sama terms yang biasa itu sangat jauh beda. Dan apalagi kalau legal terms-nya itu udah menyangkut uang ya, costing and money, di mana kita perlu memutuskan sesuatu di suatu kondisi ternyata bertentangan dengan putusan perusahaan, putusan kontraktor itu sendiri. Dan di Pertamina itu saking banyaknya subholders-nya, stakeholders, maksud saya stakeholdersnya banyak, jadi kita tuh nggak bisa acting as a private company. Kalau yang saya dapat, karena private company itu kan kurang lebih memang kita bisa menjalankan planning yang hampir ideal ya. Kalau di sini kita banyak yang ibaratnya banyak steering committee-nya gitu. Seperti SK, gas, government body, semuanya banyak. Jadi semuanya harus kita pleasing satu-satu. Kadang-kadang kita juga udah menyiapkan suatu strategi, di satu sisi tidak puas gitu. Jadinya decision itu yang udah kita brainstorming, yang udah kita jalani berapa rapat, ternyata nggak menjadi sebuah solusi. Itu juga kadang-kadang kita harus siap menghadapi variabel seperti itu gitu. Jadi kurang lebih memang jauh di prakteknya. Kita harus berani nyemplung sendiri gitu. Ini secara spesifik Kak Manda, supply chain manajemennya itu di bagian area yang mana Kak Manda? Jadi di supply chain management itu untuk project saya di bagian procurement. Procurement, makanya banyak baca kontrak ya? Iya. Nah, saya di bagian procurement, which is di procurement itu ada yang namanya pre-procurement, itu di mana membuat buying gitu, membuat kontrak untuk beli barang-barang ya, procurement itu sendiri. Nah, saya di bagian expediter. Itu ada sebutannya lagi nih, expediter itu fungsinya adalah mengexpedite ya, which is mengakselerasi, mempercepat proses. Jadi dari setelah PO atau order itu berjalan, disitulah fungsinya expediter berkecimpung ya, dari mulai fabrikasi, di sini industrial banget sih Bu. Seperti project management sendiri di dalam procurement. Jadi ada dimulai dari fabrikasi, kita harus kontrol sampai ke logistiknya, sampai material itu sampai ke site. Jadi tugas ekspediter sebenarnya banyak capatannya, tapi kita banyak dibantu juga sama orang logistik, sama orang formalitis yang mengurusi bea cukai. Nah, di situ tantangannya sih Bu. Jadi ekspediternya sebenarnya luas, bisa menyangkut project control juga karena kita harus tahu tata waktu gitu. Kita harus OR-nya kepake lagi tuh, Part CPM. Betul. Jadi
manajemennya itu yang paling penting gitu, Eh, gitu. ya. Jadi kita tahu tata waktunya kan sesuai kontrak udah ada waktunya kan. Kemudian kita harus maintain sesuai aktualnya versus planning seperti apa gitu. Seperti mencari gap-nya dan kita harus mengakselerasi. Di situ Belum kalau adendum ya. peran. Belum kalau adendum lagi ya. Itu Jadi kayaknya saya saya jadi kepikir mestinya ada mata kuliah apa namanya kalau kayak gitu. Hukum tata niaga atau apa tuh kalau di teknik industri mestinya ditambahin mata kuliah. kalau mungkin ya Bu ya, tata niaga iya untuk dari sisi administratifnya gitu ya. Tapi untuk proses sebenarnya project management itu udah logikanya sudah cukup baik. Ya. Memang karena yang penting ketika kita menjalani suatu project kita tuh controlling itu gimana itu pertanyaannya. Mungkin di sini adiknya yang agak bingung gini kan. Kita selalu membayangkan itu produk itu adalah di level B2C atau business to customer ya, retail gitu ya. Jadi bayangannya mungkin kerja di Pertamina nanti jual bahan bakar yang ke pom bensin. Padahal kan turunannya banyak tuh dari mulai dia dikeluarin dari crude oil ya, kemudian dipecah-pecah kan. Ada yang jadi bahan bakar juga oktannya macam-macam gitu ya. Kemudian ada yang diolah lagi menjadi pelumas segala macam. Nah, kalau Kamanda itu ada di mana? Ini hulu apa hilir? Nah, itu satu lagi kali ya. Saya di namanya kan EP, Bu. Jadi di bawahnya Pertamina EP. Eksplorasi itu perpanjangannya dari eksplorasi. Kalau eksplor berarti hulu. Hulu, ya. Hulu. Kalau Kak Bram masuknya hulu juga. Hilir saya. Hilir. Hilir. Gitu. Saya pemasaran dulu pemasaran, sekarang namanya jadi logistik supply chain and infrastructure. Teman saya di logistik dan infrastrukturnya, bukan di supply chain. Itu yang ke arah user, itu pun nanti masih dibagi lagi, ada yang marketnya industrial, ada yang marketnya consumer ya. Ada yang ke bahan bakar. Kalau Kak Bram berarti yang ke arah mana? Bahan bakar iya, jasa iya, mau apa Miss pilihannya? Karena dia intermediate service Bu ya. Gitu. Tapi ini specifically yang ngurusin di bagian apa marine tadi itu ya. Ini pasti perlu energi khusus nih adik-adiknya buat mencerna nih. Nah, kalau ceritanya Kamanda kan tadi ngomongnya ternyata di hulu dieksplorasi. Betul. Bagian procurement itu pembelian ya. Pembelian. Nah, procurement berurusan dengan vendor dan supplier. Apa? Pengadaan. Pengadaan istilahnya, benar saya salah. Yeah. Nah, jadi untuk pengadaan itu procurement itu ketemunya sama vendor dan supplier. Betul Bu, tapi karena kita di proyek saya itu menggunakan kontraktor, jadi mereka yang kita awasi. Jadi yang menjalankan langsung adalah si kontraktornya. Kita mengawasi bahwa pembelian itu tepat sesuai dengan kontrak dan segala. Apa aja sih yang dibeli, Kamanda? Kalau di hulu tuh belinya beli apa aja? Contohnya kita bikin kilang nih Bu sebenarnya. Jadi dari pipa. Bikin kilang loh. Iya. Beli pipa. Iya, jadi beli pipa, kemudian kita beli kalau kita bilang mechanical seperti drumsnya, terus kemudian ada vessel, ada control valve, sampai instrumen electrical semuanya masuk Bu. Jadi disiplinnya itu kita terbagi dari piping, mechanical, kemudian electrical, kemudian juga instrumen dan telkom ya. Itu kalau kayak gitu apa project base? Jadi tiap mau buka kilang baru, project, terus ikut ke tim. Itu gimana cara kerjanya? Kalau kita lagi mau eksplor suatu daerah atau untuk mengeksplor titik minyaknya itu atau gasnya itu. Jadi kebetulan di JTB ini kan sinergi ya Bu ya. Jadi ada untuk yang divisi drillingnya untuk pengeboran minyaknya, nanti di prosesnya itu di divisi saya, gas processing facility namanya. Jadi itu sih memang, jadi seperti kita mencari cadangan minyak bumi ya, kita mengolah untuk kita rubah menjadi gas minyak sesuai dengan customer-nya.
Kalau Kamanda itu pernah ikut project yang mengeksplor minyak bumi. Kan ini kan minyak dan gas, natural gas ya. Betul. Ya. Ini belum ngomong geothermal. Geothermal lain lagi ya. Beda lagi. Kamanda nggak megang yang itu. Enggak, saya kebetulan di proyek ini gas, Bu. Produknya. Jadi Kamanda yang gas ini. Iya. Setiap ketemu sumber gas baru, maka ada proyek baru. Betul. Gitu kan? Nah, disitulah Betul. Kamanda mulai bekerja bersama teman-teman. Iya. Untuk eksplorasi. Buka tender dulu prosesnya. Buka tender. Buka tender, unwishing dulu Iya, gitu ya. harus, Terus tadi yang tadi Reken tuh di Kamanda apa di Kabram tadi? Di saya. Reken termasuk gitu ya. Dia apa? EPC ya? Iya. EPC ya. EPC Engineering, ya. Procurement, Engineering, Procurement, Contractor. and Construction. Sampai commissioning, Bu. Commissioning tuh. Sampai commissioning. Ya, commissioning tuh untuk testingnya ya. Ya, sampai install, training kan Ya, itu ya. betul. Ikut. Ini yang masih semester 2 ini sabar ya dengerin Kamanda ya. Ini butuh pengalaman kerja minimal 2 tahun ini baru kebayang apa itu gambaran EPC. ininya aja sih, Bu, prosesnya aja. Tapi memang yang lagi kuliah butuh sering-sering dengar kayak begini supaya nggak kaget terus nanti ini kupu-kupu apa gitu. Ini cacing apa ini gitu. Enggak, ini biasa di pekerjaan memang. Jadi jangan membayangkan produk tuh hanya di B2C, hanya consumer goods, tapi sebenarnya prosesnya tuh panjang. Dan kalau tadi kita ngomong kayak EPC, itu yang dia berikan tuh adalah service plus produk ya, sudah satu kesatuan. Betul. Nah, Betul. ini pertanyaan agak sensi nih. Namanya Pertamina ya. Pasti banyak yang kepingin dipilih sebagai vendor atau supplier atau kontraktornya gitu kan. Betul. Banyak godaannya dong. Kamanda dulu. Kalau godaan banyak banget. Iya kan, kebayang Godaan saya. emosi juga banyak gitu. Kenapa emosinya gimana? Gratifikasi. Karena sesama BUMN, Bu, saya cuma kasih ininya aja ya, faktanya aja. Karena sesama BUMN itu ibaratnya memang sama-sama keras kepala gitu. Jadi kadang-kadang di situ kita harus benar-benar mengenal sih sebenarnya. Intinya kita harus mengenal partner kita siapa, kemudian kita bekerjanya sama siapa. Jadi pada saat proses tendering itu panjang gitu. Ketika terpilih gitu, kita harus tahu masing-masing kandidat ini seperti apa gitu, apakah dari sistemnya mereka, kemudian dari inovasinya mereka dalam eksekusi pekerjaan. Karena di situ salah satu challenge juga untuk kita yang Pertamina yang untuk kontrol mereka kan. Jadi kita harus sesuai sama kontrak yang berjalan. Kadang-kadang ya namanya kontraktor ya Bu, itu banyak pasti minta ini, minta itu gitu. Jadi minta tambahan ini, tambahan itu, padahal nggak ada di kontrak. Jadi seperti itu. Kadang-kadang. Saya tuh suka denger ya, prakteknya yang nakal itu kalau di area procurement, misalnya kita pesen pipa speknya sekian lah. Ini apalagi ini kan tambang ya, eksplorasi ya. Speknya itu minimal sekian gitu. Padahal kalau diganti karena volumenya besar, itu kan ada margin yang gede sekali dan itu ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya gitu. Nah, ada kadang ini mungkin kita lebih ngomong ke karakter ya. Ada kadang gini, ada yang nakal vendor. Kita minta pipa sekian inch ya, yang datang speknya diturunkan. Kalau pengawasnya itu punya hati nurani, punya iman, balikin, ya kan? Balikin, dia suruh antar yang barangnya benar, dan padahal biaya transportasi ngebalikin itu bisa berapa kan? Dan itu biasanya suka, kalau zaman dulu tuh dan tiba-tiba datang bawa koper isinya cash. Tapi kalau orang kuat iman nggak mau dong. Suka ada yang kayak gitu nggak sama Kamanda? Kamanda termasuk yang ngawasin barang datang gitu juga? Iya. Jadi saya ada tim juga Bu di site. Jadi perpanjangan tangan dari yang di office itu ada yang di site juga. Jadi ada tim material control di sana, ada tim expediternya juga yang di sana untuk mengexpedite.
kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Jadi banyak kasus juga kurang. Kalau kurang itu sering speknya tidak sama ada, tapi hanya beberapa karena kita udah gojlok dari awal gitu. Karena kita sistemnya di sini kita coba untuk kontrolnya ketat Bu. Jadi waktu sebelum pandemi ini saya memang sering berkeliling kan ke vendor-vendor untuk lihat prosesnya, terus kemudian hasil-hasilnya gitu. Jadi cukup cukup berat penalti yang akan kita kasih ke vendor melalui kontraktor ya. Tapi yang nakal itu mereka hanya berjanji ya, karena kita kontrol waktu juga ya Bu ya. Jadi mereka bilang bisa depan, tapi ternyata aktualnya bisa berapa bulan kemudian gitu. Jadi itu yang banyak terjadi di sini variabelnya. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen nanya sama Kak Bram. Ini udah umum lah kalau orang BUMN kadang kira sah. Banyak sekali ruang untuk melakukan hal yang kurang terpuji lah istilahnya. Kalau di area procurement saya kebayang, tapi kalau di area marine itu gimana? Kalau saya dulu, mohon maaf ya, kalau kayak sah bandar gitu ya, kepala pelabuhan itu nakalnya tuh gini, Bram. Kakek saya kebetulan kan sah bandar. Misalnya ada kapal mau berlabuh, yang satu bawanya barang-barang manufaktur itu kan misalnya ya bawa barang-barang elektronik ya. Elektronik itu kan tidak ada basinya. Tapi ada kapal satu bawanya ikan, bawa buah, bawa sayur gitu ya. Nah, ada satu kebijakan bahwa kalau yang bawa barang-barang yang istilahnya limited weight ini kan memang didahulukan. Ya kalau radio gitu ya, atau tempat tidur impor gitu kan agak telat dikit kan dia nggak basi, tapi kalau buah-buahan, ikan ya basi. Akhirnya ada kebijakan didahulukan. Tapi mereka suka gratifikasi kalau bahasanya. Saya nggak tahu kalau area-area yang model marine kayak Bram itu apa sih, dimana kita mesti punya iman kuat. Punya iman kuat ya. Sebenarnya nggak jauh beda sama Mbak Manda juga. Kami kan kalau Mbak Manda mungkin mengadakan pipa, mengadakan apalagi ya pipa dan teman-temannya. Kalau saya mengadakan kapal, mengadakan sarfas untuk penanggulangan kecelakaan, penanggulangan tumpahan minyak. Hal seperti itu kan kita akan vendorkan. Sama, itu juga seperti itu. Contohnya nih, saya cuma lihat aja ya. Cuman berapa kali contohnya ada takbut dari perusahaan A tidak perform dengan baik, kita putus kontrak masa kontraknya sebelum berakhir karena kita ada term of reference ada perjanjiannya kalau nggak perform sekian akan diputus pada saat itu juga. Ya kadang-kadang kadang-kadang telepon, Pak butuhnya apa sih Pak, atau tiba-tiba datang ke kantor gitu ya? Jangan diputus dong, atau enggak kalau lagi nggak putus misalnya untuk pengadaan tahun depan pengadaannya belum jalan tapi udah datang yang pemilik kapalnya, Pak tahun depan anaknya butuh sekolah nggak, mau rumah di mana, itu banyak kayak gitu Bu. Jujurnya sih banyak sih. Iya. Nah ini jadi karena ya harus lihat di mana. Istilah Pertamina ini BUMN ya posisinya ya. Jadi ini memang satu sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu di tanah air Indonesia. Makanya saya kasih judul nih Bakti Bagi Negeri. Karena kalau kita punya jiwa nggak jujur, itu bisa banget gitu ya. Tapi kalau saya lihat kan dari tahun ke tahun semua tuh berusaha untuk jadi lebih baik. Nah, bisa cerita nggak apa sih upaya-upaya yang ada selama join ke Pertamina yang bisa dilihat upaya bahwa pokoknya semakin hari itu kejujuran itu jadi yang utama. Jadi mesti jujur, profesional ya. Mungkin bisa cerita contohnya apa sih? Mungkin waktu masuk ada pelatihan dulu bela negara kah apa gitu kan macam-macam tuh kalau ke BUMN ya ada persiapannya. Pelatihannya mungkin di sana ada ini sih Bu, ada kayak topiknya akhlak gitu. Agak lupa sih sebenarnya singkatannya, mungkin Bram tahu ya. Cuman itu seperti PIB kayak
Mbak Manda Mo- PIP aja. moto. Mbak Manda PIP aja. Ya, moto. Ya, Yang PIP aja yang jelasin ya. jadi kalau saya sih pelatihannya mungkin dari diri saya sendiri dulu sih Bu, sama teman setim ya. Kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu atau ada masalah, kita sharing aja gitu. Kalau misalnya ada yang bandel juga sharing aja. Jadi di situ kejujurannya sih Bu ya. Alhamdulillah sih teman-teman saya juga jujur sih kalau misalnya untuk apa masalah-masalah atau ada yang nakal-nakalnya gitu. Jadi kita bisa bisa apa namanya bisa kurangin lah untuk hal-hal seperti itu. Dan saya lihat sih Pertamina sekarang memang ketat banget untuk masalah apa vendor-vendor nakal atau bribing atau suap menyuap ya, karena penaltinya cukup cukup keras. Jadi agak susah kayak untuk levelan saya gitu untuk curang gitu atau untuk main-main gitu. Jadi karena udah sistem data juga. Jadi transparansi data itu ya. di kantor saya udah lumayan ada monitoringnya juga Bu. Gitu. Jadi ini kita juga masuknya ke quality data. Ini supaya adik-adiknya juga tahu, jangan kebayang Pertamina tempatnya basah gitu kan. Padahal sekarang udah makin kesini udah makin ya ada caranya ya. Ada tadi transparansi data gitu ya. Terus nggak jadi pelatihan. Mungkin Bram ada yang mau di-share? Sebenarnya sih kalau di Pertamina itu setiap individunya itu kita punya program, punya moto namanya PIP, patuh, intervensi, dan peduli. Patuh di sini ya patuh terhadap peraturan. Intervensi di sini maksudnya adalah apabila kita menemukan kesalahan atau menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan, kita berhak untuk mengintervensi. Dan yang terakhir adalah peduli. Peduli itu misalnya ada kulit pisang jatuh di jalan yang membuat orang terkesik, kita ambil, kita taruh tempat sampah. Hal seperti itu yang ditanamkan di individual Pertamina, di setiap karyawan Pertamina. Ketiga hal itu PIP, patuh, intervensi, peduli. Nah, berhubungan dengan masalah fraud ini, kami di Pertamina itu ada sistem WBS, whistleblowing system, di mana whistleblowing system atau WBS ini siapapun berhak untuk memberitahukan hal-hal yang tidak terpuji, baik itu yang melaporkan boleh itu karyawan kontrak, ataupun vendor-vendor yang kita sebutkan tadi itu juga bisa berhak untuk melaporkan. Jadi kalau kita coba-coba main, ya tinggal tunggu waktu aja sebenarnya sih akan ketangkep. Kita karena pasti ada WBS itu siapapun akan bisa melaporkan, dan yang melaporkan itu kita tidak tahu siapa karena dirahasiakan gitu sih. Jadi saling mengawasi ya. Memang kalau diawasin dari atas susah juga kan sampai daerahnya terpencar-pencar. Ini Bram sama Manda aja daerahnya satu di mana, satu di Jakarta, satu di Cepu gitu kan. Jadi memang kalau diawasi ketat dari atas ya mesti ada teknologinya. Kedua ya dengan saling mengawasi ya. Mungkin kalau sama teman kita ngingetin dulu lah ya, nggak langsung ngelaporin, kita ingetin dulu. Cuma kalau terus-terusan mungkin ya ada sesuatu. Nah, kedua ini yang saya ingin tahu. Kalau Kedua dok berapa ya? Banyak banget. Iya gimana? Gimana Kak Manda? Ada tambah. Kalau di saya itu harus ada laporan gratifikasi sih Bu. Di saat ini dari 2 tahun yang lalu. Jadi itu termasuk dari penilaian KPI juga. Jadi mungkin dari situ juga salah satu monitoringnya untuk kita jangan menghindari kecurangan atau hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip perusahaan gitu. Jadi kita men-statement bahwa kita tidak. Nah itu akan direkam dan itu menjadi menjadi satu tolak ukur lah dari HRD-nya. Oke. Nah ini karena ini BUMN, kita juga 2 minggu lalu kan ketemu sama Kak Dimas ya, temennya Kak Manda juga ya Dimas ya. Itu kan termasuk BUMN ya, di Mandiri Sekuritas. Nah tapi ternyata kan mungkin gini, kalau orang berpikir sekilas
kuliah di SGU itu kan maksudnya relationship dengan internasional itu lebih mudah, lebih percaya diri karena bahasa asing juga udah biasa gitu ya. Maka waktu itu Kak Dimas juga cerita, oh masih kepake karena saya suka masih ke Eropa kemana dan skill-skill waktu di SGU tuh masih kepake lah gitu. Nah kalau di Iya, Pertamina tuh betul. gimana? Apa saja sih komunikasi dengan pihak asing di mana terus berasa untungnya kuliah di SGU, kalau nggak kuliah di SGU nih kayak gini nih susah nih gitu. Mungkin bisa ceritain dari Kak Eh, Manda. dari saya Bu, Ya. kalau saya kebetulan proyek ini awalnya memang dipegang oleh Exxon ya Bu ya, Exxon dan Exxon. ya Exxon Mobil. Ya. Jadi ada satu project interface di bawah project ini juga, jadi sub project hitungannya itu masih berhubungan dengan orang Exxon. Nah, di situ biasanya kepercayaan dirinya dan beberapa masih ada ekspatnya ya Bu ya di situ ya. Jadi kepercayaan diri dalam menyampaikan informasi, dalam presentasi, ya di situ SGU cukup memberi pengalaman untuk saya gitu. Karena kadang-kadang kan orang-orang di Pertamina juga takut ya Bu ya untuk berbicara bahasa Inggris jujurnya ya. Jadi kurang lebih mereka bertanya ke saya, apa bisa nanya ini atau itu, saya kurang lebih bisa membantu gitu untuk menerjemahkan. Tapi kalau di sekarang mungkin nggak begitu intens kayak waktu di awal peralihan dari Exxon ke Pertamina ya, komunikasi dengan Betul, pihak asing. Apa sekarang masih betul. intens? Masih dan di project saya memang ada deputy dari expert Bu, jadi saya tetap harus berhubungan dengan deputy ini adalah sebutannya adalah subject matter expert. Jadi expert ini diperlukan untuk membantu lah istilahnya project team di Pepsi ini. Nah ini diambilnya dari expert Bu, dari expert Exxon, ada dari beberapa expert energi company yang lain gitu. Jadi masih ada apa flow komunikasi yang hampir sama di SGU. Jadi nggak semuanya hilang ya Bu ya, baik dalam lisan ataupun di tulisan email gitu. Ya artinya kemampuan komunikasi dalam bahasa asing itu nggak berarti kita harus kerja di multinational company ya. Betul. Kerja di BUMN pun yang sebenarnya kita berpikir itu sangat Indonesia, tetap aja skill itu masih dibutuhkan. Terus kalau apa dokumen-dokumen untuk tender untuk itu pakai bahasa apa, Kamanda? Bahasa Inggris Bu. Tetap pakai bahasa Inggris itu. Makanya pakai bahasa Inggris. Rekin Indonesia. Siapa aja sih biasanya Rekin? Siapa lagi yang gede sih kayak seindustri ya? Tripatra. Tripatra ya. Cuma kan seleksinya waktu itu di kontraktor saya sebetulnya ada 2 Bu. Jadi mereka itu konsorsium ya sebutannya kalau misalnya partner itu. Jadi Rekin dengan JGC Indonesia ya, Japan Gas Company. Nah, dengan mereka pun kita harus berbahasa Inggris kan Bu ya. Makanya waktu itu kontraktualnya dibuat dengan tulisan bahasa Inggris untuk legal terms-nya. Jadi full Inggris atau 2 bahasa? 2 Bu. 2 bahasa. Jadi ada terjemahannya, ada bahasa Inggris. Orang legalnya berarti ini ya. Ya 2 bahasa dia mesti bisa ya. Iya. Kalau Kak Bram gimana? Bisa sharing? Apakah bahasa Inggrisnya masih kepake gitu? Lebih sama kayak Mbak Manda Bu. Jadi kalau kami yang dari sisi Merin mungkin karena banyak pengapalan dari luar untuk yang impor biasanya berhubungan dengan Chevron, terus terakhir terus NIOC, Iran Oil. Nah, itu agak susah bahasa Inggrisnya tuh. bahasa Inggris Iran. Tapi lama-lama kebiasaan kali. Saya waktu ke Jepang pertama nyampe itu ya. Kan cuma 3 bulan sih saya, tapi pertama nyampe itu wah lama juga gitu. Tapi udah berapa minggu udah mulai
nangkap dan akhirnya kita juga jadi broken English. Iya Kalau memang Iran ya. lain lagi, mungkin itu apa ya, ekspresinya ekspresi bahasa Iran gitu. Betul, kayak bahasa bahasa Iran kan kita nggak Gak nggak ngerti. pernah ke daerahnya, nggak pernah dengar, tiba-tiba harus berhubungan karena harus impor atau untuk Iran ekspor tuh ada atau ya di apalah. sini ya komunikasinya ya. Iya, kita harus ke sama Iran ya. Kalau Heeh. enggak, ya sama vendor-vendor yang pengembangan Pertamina, kayak contohnya Freeport Texas. Biasanya kami dengan Iya, seperti itu. Texas Ya, tuh paling intinya sih ini masih ya. kepake Texas, apalagi kan juga bahasanya agak slang. Oh Jadi iya, udah kayak penyanyi ya, country ya. Iya kan? Apa kalau penyanyi country itu kan country itu bahasa Inggrisnya gimana gitu cara ngucapinnya agak juga sengau-sengau gitu katanya. sengau dan grammarnya juga kadang-kadang beda dengan yang kita pelajarin. Tapi ya Iya. dengan kita sudah biasa 4-5 tahun di SKU, ya itu yang kita tahu. Jadi ya sama kayak mother tongue aja rasanya. Iya, iya. Ya di dia juga itu bahasa Inggris kita mungkin agak asing juga buat dia dibanding dia Betul. ngadepin orang Iya, Amerika, orang Inggris berbahasa iya, Inggris kan ya akhirnya ya betul. komunikasi campur bahasa tubuh mungkin. Betul. Wah, ini Jadi seru banget ini. nggak ekspor banget sih bahasa Inggrisnya, teman yang penting ngerti lah, Miss. Dan Iya. yang penting Iya. pede gitu. Nomor satu apa? PD dulu apa bagus dulu? Kalau bahasa menurut Kak Bram. Pede, Miss. PD dulu. Pede dulu. Pede. Yang penting kita tampil bahwa kita mengerti apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita bicarakan. Pasio nanti orangnya what, tapi kita bisa jelasin maksudnya lah. Jadi yang penting pede dulu aja. Nah, kalau Kak Manda lagi off dulu ya. Kalau pengalamannya Kak Bram ya, kan waktu di awal di Adis sering kepake bahasa Inggrisnya. Cuman buat laporannya doang. Iya kan ya, karena banyak pekerjaannya dari sini. Iya. Kemudian di Honda mungkin juga nggak terlalu ini juga. Honda justru kepake, Miss, Oh, karena kepake di Honda. karena kita hubungan dengan Jepangnya Jepang kan. langsung. Jepangnya Oke. langsung. Jadi ya bahasa Inggris Jepang gitu kepake. Dan sekarang kepake lagi ya di ini tempat sini. Oke. Wah, nggak berasa waktu jam segini mesti buka juga nih buat teman-teman, barangkali ada yang mau nanya. Pascal atau Sabrina atau Kak Jessica, ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau ditanya silakan diketik. Kak Rania juga ini. Oke, ini ada? Salah satu mengapa saya bikin alumni talk ini memang rencananya adalah idenya ya. Lulus dari dari teknik industri, bukan dari SGU ya. Lulus dari teknik industri atau industrial engineering itu tidak selalu harus kerja di pabrik. Nah, di sini kita mau bisa lihat ya. Kak Bram mungkin pernah di manufacturing ya kalau di Adis. Kalau di Honda-nya HPM itu masih di manufacturing juga ya. Enggak, Miss, di manajerialnya malahan. Malah di manajerialnya. Ya. Kemudian masuk di ini malah ceritanya marine lain lagi gitu ya. Keren lagi. Nah, kalau Bidang baru. Kak Manda yang pertamanya memang logistik banget, terus yang keduanya itu lebih di apa? Energi. Nah, energi ya, natural resource Iya. ya. Iya. Nah, yang ketiga ini malah di bagian logistik yaitu procurement. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi kalau kerja sih nanti bisa di banyak tempat macam-macam opportunity-nya, nggak hanya cuma kerja di pabrik. Karena kalau kerja di pabrik hari gini anak masuk SGU tuh kayaknya aduh kerja di pabrik panas, nggak pakai AC ya dulu ya di Adis kalau nggak salah ya Kak Bram. Ada karya, Miss, jadi pakai fan doang. Nah, ini ada yang tanya ini. Karena dia ini udah mulai mau internship 1. Nah, minta wejangan gitu kali ya Pascal. Sarannya apa sih? Mungkin selain internship 1, internship 2, Kak Bram sama Kak Manda ada yang mau pesankan nggak sama adik-adiknya? Kalau nanti magang tuh gini loh. Apa Gitu. saya dulu? Terserah, mau mana dulu? Saya dulu ya. Oh ya. Satu sih udah mulai coba cari tahu aja nanti setelah lulus mau kemana. Karena cukup penting sih Bu buat pengenalan diri juga untuk kita juga lebih serius ya di kuliahnya juga. Kita juga tahu diri kita tujuannya mau kemana, apakah mau ke bidang yang ini, bidang yang 1, bidang yang 2, bidang yang 3, karena itu approach-nya akan beda-beda.
Dan mumpung masih di kuliah, banyak waktu juga, bisa nanya-nanya sama dosen, mungkin bisa nanya-nanya sama alumnusnya, juga gimana sih di bidang masing-masing approaching-nya gitu. Jadi pengalaman di kuliahnya bisa bisa ibaratnya bisa diinterpretasikan di dunia kerjanya nanti. Jadi udah kebayang nih gitu. Jadi artinya mungkin gini ya, kalau kepengen di logistik ya carilah internship di area-area yang logistik, nggak harus DHL Betul, misalnya ya. Kalau kita tahu harus DHL ya. atau JNT lah atau ada macam-macam ya. Artinya setiap perusahaan tuh sebenarnya ada logistiknya. Pertamina mana kita kebayang sih ternyata di dalamnya tetap ada logistiknya, ada distribusi ya. Hampir setiap perusahaan Ada, sih Bu. ada logistiknya. Procurement itu hampir perusahaan ada, setiap perusahaan ada procurementnya. Nah kalau memang pengen areanya logistik, carilah internship di area yang logistik walaupun itu bukan perusahaan Betul. logistik gitu ya kira-kira Iya. ya. Jadi jangan asal dapet gitu maksudnya. Karena experience penting Bu saat ini. Yang banyak perusahaan cari itu lebih ke experience juga. Jadi kita tahu ketika kita menempatkan diri di teamwork, kita bisa mendemonstrasikan lah bahwa saya waktu itu sudah magang dan saya bisa bekerja dengan baik dengan tim saya dan banyak portfolionya nanti. Kemana dulu internship satu di mana? Yang mana Bu? Di waktu kuliah di SGU internship satu di mana magangnya? Yang internship satu kan yang Siemens ya Bu ya, yang Waterford Siemens itu kan. Bidangnya di area apa tuh? Logistik memang udah ya. Logistik juga Bu. Yang waktu internship 2 yang di Jerman di parfum waktu itu, bisnis parfum gitu Bu. Di Jerman kan itu ya? Di Jerman. Di bagian Quality. quality, dapetnya quality. Kalau yang Jerman agak susah sih milih-milihnya. Kalau Bram gimana? Barangkali itu ada yang nanya, ini udah mau internship nih, apa wejangannya? Kalau dari Wejangan tua saya, sekali. kalau dari saya sih apa ya, ada dua sih. Pertama itu nggak tahu sih, saya sering lihat di medsos itu kan, buat apa sih IP, yang penting kan bisa dapat kerja, yang penting kan bisa lulus, buat apa sih IP. Setelah saya bekerja itu saya mengerti dan menyadari bahwa IP itu adalah hal paling utama, karena filter pertama dari HRD ya IP itu. Biarpun kita experience-nya mungkin banyak juga, ya experience penting, tapi pertama yang dilihat adalah IP-nya. Minimal IP 3, tapi ternyata IP kita cuma 2,5, tolong ditingkatkan. Karena IP itu salah satu filter paling utama. Terus yang kedua, apa yang dipelajari di SGO itu sebisa mungkin bukan hanya karena nilai, bukan karena hanya lulus, karena kalian tuh harus mengerti apa yang kalian lakukan. Itu kan salah satu prinsip hidup saya. Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian lakukan, itu kalian harus mengerti dari titik, koma, titik duanya, semuanya kalian harus ngerti. Karena begitu kalian sampai di dunia kerja, itu begitu kalian ditanya bos, detik itu juga kalian harus bisa jawab. Nggak ada ceritanya, saya nggak ngerti, saya nggak bisa, itu nggak boleh. Ajarin dong, ajarin dong Pak, saya nggak ngerti pertanyaan ini. Beda kalau misalnya jawabannya nanti saya konfirmasi lagi, itu mungkin karena memang ada yang harus dikonfirmasi, ada data yang kurang. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan krusial yang terus kalian jawabnya saya tidak mengerti, apalagi itu berhubungan dengan background kalian dari industrial, dari teknik industri, itu akan menjadi nilai minus sih dari atasan gitu. Ya mesti ya dari kuliah ini mesti latihan untuk lebih dewasa ya. Memang ini zamannya kuliah kan dari remaja terus nanti lulus jadi orang dewasa. Jadi memang kita mesti melatih ya. Iya. Jangan kayak anak-anak terus, karena nanti waktu lulus begitu kerja bos kita sih udah ngelihat kita sebagai orang yang sudah dewasa gitu ya, dan tuntutannya tinggi. Saya sering ngomong gini Kak Bram sama mahasiswa, kalau lagi kuliah, kalau melakukan kita kurang memahami suatu permasalahan, paling dampaknya dinilai. Iya. Tapi kalau kerja itu dampaknya di karir. Betul. Kalau kuliah masih bisa remedial. Iya, kalau udah di karir terus apalagi terus mungkin ada ya misalnya gini ya, di tempatnya mungkin Kak Bram gitu ada satu hal yang kita nggak paham terus menyebabkan kecelakaan kerja gitu misalnya. Terus ada orang cacat atau orang itu menjadi korban jiwa gitu ya, kan itu ya mungkin perusahaan sih seperti ya ini kecelakaan kerja, tapi kan kita sebagai suatu individu pasti beban ya. Ada bukan orang hanya beban, Miss. Iya, Taruhannya bisa penjara soalnya, Miss, kalau kayak gitu udah.
apalagi kalau sampai Ya, ke situ agak kan. serem, makanya. Jadi memang karakter bahwa kita biasa perhatian dengan segala sesuatu, memahami segala sesuatu, dan eksekusinya juga secara profesional itu memang harus dilatih dari sekarang. Kalau enggak nanti stres sendiri waktu kerja ya, karena Tuh. cukup tinggi gitu ya. Ya, saya pengalaman saya cerita sedikit pengalaman saya yang salah ngitung yang berakibat cukup fatal, tapi memang bukan masalah keselamatan sih, tapi masalahnya itu karena waktu itu masalah kontrak ya, masalah kontrak saya salah ngitung, saya ngitungnya sebenarnya simpel, yang harusnya ditambah saya malah jadi dikurang karena angka setelahnya itu angka minus gitu loh. Jadi kan Tapi nolnya A tambah B, berapa? A tambah B harusnya jadi C gitu kan. Ternyata tuh B-nya tuh B minus gitu. Jadi A kurangin B, seharusnya ditambah jadi malah dikurang. Masalahnya Itu cukup berakibat fatal. angkanya kan Ya. MM-an ya. Tanggung jawab Iya, moral itu. banget ya, bisa ke karir itu. Ya, itu cuma hal simpel itu yang berakibat cukup fatal. Jadi kalau di kami itu ada namanya completely staff work. Pekerjaan-pekerjaan staff dan administrasi itu jangan dianggap enteng, karena itu yang justru itu yang ribet dibanding operasional, itu jauh lebih ribet administrasi. Mbak Manda ngurusin kontrak tuh pasti ribetnya di administrasi, bukan di operasional. Jauh lebih jalan aja. ribet administrasinya. Dan itu ternyata harus teliti sekali ya. Padahal kan kalau lagi sekolah tuh kadang sembrono gitu kan. Suka nggak teliti. Ngerjain tesis saja judul gambar bisa salah nomornya gitu kan. Ya, kalau cuma salah nomor kan tinggal diganti gitu. Tapi kalau di kerjaan salah nomor plus jadi minus aja udah urusannya beda lagi tuh. Betul. Kak Manda sama Kak Bram, bangga dong jadi karyawan Pertamina. Alhamdulillah ya Bu. Tanya deh. Ya? Apa Miss? Sorry. Dapat kesempatan. Bangga dong jadi karyawan Pertamina. Alhamdulillah. Ya, Bram tuh sampai belain itu loh, ninggalin kerjaannya terus gajinya turun dulu. Fresh graduate aja nggak mau gaji segitu, Bram. Iya. Emang Miss. Fresh graduate sekarang minta paling nggak 6. Iya. Terus Bram itu ditinggalin dulu, yang penting bisa masuk Pertamina dulu. Bersusah-susah dulu di depan ya. Iya. Di belakangnya juga kita belum tahu bisa sampai mana kan, tapi udah bisa di situ. Teman-temannya mayoritas dari universitas apa aja di sana? Yang banyak. Kalau yang saya sih kebanyakan ITB ITS sih. ITB ITS dari ini perkapalan. Kalau ITS banyak dari perkapalan, tapi kalau yang ITB banyak dari sipil laut. Itu ya, maritim itu ya? Betul, maritim. Kemaritiman itu ya? Betul. Tapi ternyata Kak Bram nggak dari kemaritiman, bisa juga di situ ya? Iya, karena kemaritiman itu sesuatu yang masih bisa dipelajarin sih, Miss. Masih bisa dipelajari bisa ya. Kita, relatif baru ilmunya, jadi juga saling berbagi ilmu juga kali ya. Kalau dikekepin juga kan akhirnya kerja sendiri. Mending dibagi ilmunya sama teman biar bisa kerjain sama-sama. Di Kamandanya ada nggak Kamanda? Ya Bu. Sorry. Kalau di tempat Kamanda banyaknya dari temennya mayoritas dari mana? Kalau tadi Kak Bram dari ITB ITS, maritim sama perkapalan ya tadi ya, sama kalau di Kamanda banyaknya apa teman-teman? Saya banyak apa? Di ITB juga, ITB dan ITS ya Bu ya, banyak. Dari di teknik perminyakan. Teknik. Banyak. Dua-duanya dari perminyakan. Teknik Dua-duanya dari teknik perminyakan. Kemudian dua-duanya dari teknik perminyakan. Rata-rata. Kalau saya ngebayangin kayak Kamanda tuh kalau buka tender itu kan yang nentuin spek pipanya, spek semua komponen tuh perminyakan ya. Kalau Kamanda mungkin ngikutin apa ya, hitung-hitungan mereka lah gitu ya, desain, mau bikin desain plan-nya kayak apa gitu. Betul. Jadi ada tim engineering-nya juga Bu. Sebelum masuk ke procurement itu semua spek, kemudian ada sebutannya technical evaluation ya. Jadi sebelum proposal itu keluar sebagai purchase order atau purchase requisition, itu harus dievaluasi dulu dari desain plan-nya, kemudian menjadi technical evaluation-nya. Baru bisa jadi sebuah order secara singkatnya ya Bu. Cuman di Pertamina ini karena kita sebagai KKS
sebutannya ya Bu ya. Jadi kita harus berhubungan dengan SKK. Jadi setiap proposalnya kita harus ibarat kita harus presentasi ke mereka bahwa nilainya segini, bahwa nilainya sekian. Karena ada berhubungan dengan cost recovery itu Bu. Jadi ada cost yang tidak tercover dan cost yang di-cover oleh pemerintah gitu. Nah, untuk urusan procurement-nya itu berarti jadi Kak Manda yang in charge istilahnya ya, karena mereka kan non teknik perminyakan menguasai nggak masalah procurement ini atau memang mesti dibantu sama orang teknik industri? Betul Bu. Jadi pada saat untuk masuk ke technical bid evaluation-nya itu di situ ada peran procurement sudah masuk. Jadi untuk sisi terms-nya, condition-nya, kemudian vendor-vendornya, dan kita udah punya listing yang masuk ke dalam Pertamina ya. Jadi vendor atau vendor-vendor itu harus mendaftarkan diri dulu ke database Pertamina. Jadi nggak bisa langsung ikutan tender, belum pernah ikutan sebelumnya, nggak bisa langsung ikutan project Bu. Jadi sesuai sama listing database-nya dan list-list yang masuk ke kontrak tersebut. Jadi di luar dari kontrak tersebut biasanya kita eliminasi ya. Oh nggak pakai vendor ini berarti dieliminasi. Oke. Wah, ini teamwork ya. Pembuatan database juga cukup banyak di sistem SAP-nya. Kan main. Duh, masih banyak sekali yang ingin diperbincangkan, tapi karena waktunya sudah hampir habis, Kak Manda sama Kak Bram pasti punya rencana aktivitas lanjutan. Mungkin sebelum kita tutup, Kak Manda sama Kak Bram kan sudah pindah beberapa kali tempat kerja sampai akhirnya sekarang di Pertamina yang mudah-mudahan bisa lebih lama lagi kerjanya ya kan. Banyak orang tuh pingin banget kerja di Pertamina gitu, terus bisa kerja di Pertamina. Sayang sekali ya nggak ada Kak Jason ya. Nah, kalau Kak Jason tuh jalurnya soalnya langsung tuh, begitu lulus langsung daftar yang Pertamina itu. Kalau Kak Manda sama Kak Bram kan jalurnya yang memang sudah punya pengalaman lah kira-kira gitu ya. Ada yang mau dipesankan nggak sama adik-adiknya dalam hal belajar, dalam hal berkarakter, dalam hal nanti persiapan bekerja, kira-kira adik-adiknya mesti bagaimana? Mungkin dari Kak Manda dulu ya, boleh ya Bram ya? Ini sebenarnya sepantaran kan berdua? Angkatan. Sudah bareng Mas. Jadi kalau sekarang untuk kuliah jalanin aja semua subjeknya, karena satu atau dua hal akan kepake secara logikanya pasti akan kepake saat kerja ya. Jadi di kuliah itu menurut saya adalah proses kita melatih logika kita gitu. Nanti pengembangan dirinya itu skill yang lain harus dicoba juga gitu, karena di kerjaan itu ketika kita punya skill yang lain itu akan menjadi nilai plus juga dari penilaian perusahaan juga, dari penilaian teman-teman gitu. Misalnya apa tuh? Jadi organisasi ya, berorganisasi Bu. Terus coba-coba bisnis gitu. Banyak harus ketemu sama banyak orang gitu. Jadi kita tahu karakternya seperti apa gitu. Jadi kita berkomunikasinya akan lebih mudah lah, membantu kita dalam berkomunikasi nanti saat kerja. Itu sih Bu, sama semangat aja. Sip. Terima kasih Kak Manda. Sekarang Kak Bram gimana kira-kira? Ini Kak Bram antik nih, karena kalau curhat sama saya dari mekatronik kurang bagus progresnya, pindah teknik industri segala macam gitu. Silakan Kak Bram. Jadi apa yang bisa dipesankan ke adik-adiknya yang masih kuliah ini? Kalau dari saya sih apa ya? Ya seperti Kak Manda bilang sih, banyak-banyak experience, banyak-banyak exposure dari di luar kuliah juga. Selain kuliah kan memang harus kita jalanin dan harus kita lulus dengan nilai yang semaksimal mungkin. Kita juga harus punya exposure dari luar. Ikutlah seminar-seminar, forum-forum apa yang intinya menambah skill kalian. Apapun itu skillnya pasti akan kepake suatu saat nanti. Entah kalian akan di dunia kerja di tempat A, tempat B, tempat C, pasti akan kepake. Terus yang kedua paling jangan suka milih tempat sih, jangan suka milih picky. Jadi
saya nggak mau kerja di sini. Misalnya saya udah keterima di sini, tapi karena karena di sini gajinya kecil atau gimana, saya nggak mau di sini. Kalau saya saran sih jangan, karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Jangan-jangan kita tolak di sini ke tempat lain mungkin lebih enak, tapi kalian pulangnya jam 1 malam, jam 2 malam. Ya sih. Kalau bisa jangan pikir lah, jangan karena gengsi terus kalian lebih milih kerjaan di tempat misalnya di Sudirman, di gedungnya tinggi timbang kerjaan di pabrik gitu. Kalian lebih milih di Sudirman karena lebih kelihatan lebih necis, lebih bagus gitu. Tapi ternyata kalian pulangnya jam 12 malam, apa gunanya gaji kalian yang besar tapi kalian nggak punya kehidupan. Itu penting ya. Jadi mesti balance ya. Yap. Apalagi udah ada keluarga juga, ya baik ya keluarga kecil maupun orang tua dan kakak adik ya, kita mesti tetap bisa meluangkan waktu istilahnya. Betul. Oke, ada yang mau ditanya? Kak Sabrina, Jessica, Pascal, Rania? Kalau nggak ada ditanya berarti mungkin saya tutup sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung. Boleh dinyalain videonya kita biar bisa foto bareng. Oh, ini Pascal nggak bisa nyalain video nih. Rania sama Sabrina, Jessica? Bisa dinyalain videonya? Oh, Jessica juga ini lagi nih. Bermasalah. Ini ada Jessica sama ini nggak bisa ya. Sama Pascal ya, nggak bisa nyalain video ya. Ya jadi kita berlima aja nih yang foto. Kak Jess, tolong difotoin Kak Jess. Kak Jess ini tadi pas mau mulai laptopnya error katanya. Kak Jess kok nggak ada suaranya sih Kak Jess? Iya Bu, udah. Kamu nggak bisa nyala videonya ya? Nggak bisa Bu, ini ternyata kameranya belum ini. Kasian amat. Oke, berarti yang bisa nyala video ini iya ya. Tadi soalnya ada siapa juga udah pada out. Oke, terima kasih banyak Kak Manda sama Kak Bram. Insya Allah ilmunya sangat berguna. Ini suatu sharing yang sangat bermanfaat ya. Terutama ini adalah suatu area pekerjaan yang belum pernah kita bahas. Kayak apa sih kalau teknik industri kerja di situ gitu kan. Dan tentunya diskusi hari ini bisa dipakai oleh teman-teman yang akan lulus dan mencari pekerjaan. Kayak tadi tuh Sabrina tuh udah lagi mau ngerjain tesis itu. Akhirnya nanti kalau lulus mau kerja di mana gitu ya. Mungkin ada yang mau kerja di perusahaan asing tapi bidangnya sama, jadi udah kebayang lah kira-kira jenis pekerjaannya apa. Baik, terima kasih Kak Bram dan Kak Manda. Semoga sehat semua ya. Sukses lancar di pekerjaannya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih ya.